Ini adalah cerita si Wujil yang berguru kepada Sunan Bonang. Suatu hari Wujil berkata pada guru yang diabdikannya, Ratu Wahdat nama gurunya, bersujud ia di telapak kaki Syekh Agung yang tinggal di desa Bonang. Ia meminta maaf karena ingin tahu hakikat dan seluk-beluk ajaran agama, sampai rahasia yang terdalam. 10 tahun lamanya sudah Wujil berguru kepada sang wali, namun belum mendapat ajaran utama. Wujil berasal dari Majapahit, bekerja sebagai abdi raja. Sastra Arab telah ia pelajari, ia menyembah di depan gurunya. Kemudian berkata seraya menghormat dan meminta maaf. Dengan tulus saya mohon di telapak kaki Tuan Guru, mati hidup hamba serahkan. Sastra Arab telah Tuan ajarkan, dan saya telah menguasainya, namun tetap saja saya bingung dan mengembara ke sana kemari tak berketentuan. Dulu hamba berlakon sebagai pelawak, bosan sudah saya menjadi bahan tertawaan orang. Ya Syekh Al-Mukarram, uraian kesatuan huruf, dulu dan sekarang yang saya pelajari tidak berbeda, tidak beranjak dari tatanan lahir, tetap saja tentang bentuk luarnya saja. Saya meninggalkan Majapahit, meninggalkan semua yang dicintai, namun tak menemukan sesuatu apapun sebagai penawar. Diam-diam saya pergi di waktu malam, mencari rahasia yang satu dan jalan sempurna. Semua pendeta dan ulama telah hamba temui, agar terjumpa dengan hakikat hidup, akhir kuasa sejati. Ujung utara selatan, tempat matahari dan bulan terbenam, akhir mata tertutup dan hakikat maut akhir ada dan tiada. Kemudian Ratu Wahdat tersenyum lembut dan berkata, Hai Wujil, sungguh lancang kau dan tuturmu tak lazim, berani menagih imbalan tinggi demi pengabdianmu padaku. Tak patut aku disebut sang arif, andai hanya uang yang diharapkan dari jerih payah mengajarkan ilmu. Jika itu yang kulakukan, tak perlu aku menjalankan tirakat. Barang siapa mengharap imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya, ia hanya memuaskan diri sendiri dan berpura-pura tahu segala hal. Itu mirip seperti bangau di sungai yang diam bermenung tanpa gerak. Pandangannya tajam, pura-pura suci di hadapan mangsanya. Ikan-ikan ibarat telur, dari luar kelihatan putih, namun isinya berwarna kuning. Matahari terbenam, dan malam pun tiba. Wujil menumpuk potongan kayu untuk membuat perapian, memanaskan tempat persujudan sang zahid. Di tepi pantai sunyi di Bonang desa itu gersang, bahan makanan tak banyak, hanya gelombang laut memukul batu karang yang menakutkan. Sang arif berkata lembut, Hai Wujil, kemarilah. Dipegangnya kucir rambut Wujil seraya dielus-elus tanda kasih sayangnya dan berkata, Wujil, dengarkan sekarang, jika kau harus masuk neraka karena kata-kataku, maka aku yang akan menggantikan tempatmu. Ingatlah Wujil, waspadalah. Hidup di dunia ini jangan ceroboh dan gegabah, sadarilah dirimu. Bukan yang hak, dan yang hak bukanlah dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Asal-usul semua kejadian, inilah jalan makrifat sejati. Kebajikan utama seorang muslim, ialah mengetahui hakikat solat, hakikat memuja dan memuji. Solat yang sebenarnya tidak hanya pada waktu isyak dan maghrib, tetapi juga ketika tafakur dan solat tahajud dalam keheningan. Buahnya ialah senantiasa berserah diri dan berakhlak mulia. Jika kamu bertanya, apakah solat yang sebenar-benarnya solat, maka renungkan hal ini. Jangan lakukan solat andai tidak tahu siapa yang dipuja. Bila mana kau lakukan juga, maka kau seperti memanah burung tanpa melepas anak panah dari busurnya. Jika kau lakukan itu akan sia-sia, karena yang dipuja wujud khayalmu semata.
Lalu ketahuilah apa zikir yang sebenarnya. Dengarkanlah ini, walau siang malam berzikir, jika tidak dibimbing petunjuk Tuhan, maka zikirmu tidak sempurna. Zikir sejati adalah tahu bagaimana datang dan perginya nafas, disitulah yang ada, memperlihatkan hayat melalui yang empat. Yang empat ialah tanah atau bumi, lalu api, udara dan air. Ketika Tuhanmu menciptakan Adam, dalamnya dilengkapi anasir ruhani yang empat, yaitu kahar, jalal, jamal dan kamal. Di dalamnya adalah 8 sifat-sifatnya. Begitulah kaitan ruh dan badan. Dapat dikenal bagaimana sifat-sifat ini datang dan pergi. Anasir tanah melahirkan kedewasaan dan keremajaan. Apa dan di manakah kedewasaan dan keremajaan itu? Kemudian di mana letak kedewasaan dalam keremajaan itu? Api melahirkan kekuatan dan juga kelemahan. Namun di mana letak kekuatan dalam kelemahan? Ketahuilah hal itu. Sifat udara meliputi ada dan tiada. Di dalam tiada, di mana letak ada? Di dalam ada, di mana tempat tiada? Air ada 2 sifatnya, yaitu mati dan hidup. Di mana letak mati dalam hidup, dan letak hidup dalam mati? Kemana hidup pergi ketika mati datang? Jika kau tidak mengetahuinya, kau akan sesat jalan. Pedoman hidup sejati ialah mengenal hakikat diri, tidak boleh melalaikan salat yang khusyuk. Oleh karena itu ketahuilah tempat datangnya yang menyembah dan yang disembah. Pribadi besar mencari hakikat diri dengan tujuan ingin mengetahui makna sejatinya hidup dan arti keberadaannya di dunia. Kenalilah hidup sebenar-benarnya hidup. Tubuh kita ibarat sangkar yang tertutup. Ketahuilah burung yang ada di dalamnya. Jika kau tidak mengenalnya, maka akan malang jadinya kau dan seluruh amal perbuatanmu. Ujil, sia-sia semata jika kau tak mengenalnya. Karena itu sucikan dirimu, tinggallah dalam kesunyian, dan hindari kekeruhan hiruk-pikuk dunia. Keindahan jangan kau cari di tempat yang jauh, sebab ia ada dalam dirimu sendiri. Seluruh isi jagat ada di sana. Agar dunia ini terang bagi pandanganmu, jadikan dirimu dipenuhi cinta kasih. Tumpukan pikiran, heningkan cipta, jangan bercerai siang maupun malam. Apa yang kau lihat di sekelilingmu pahamilah, itu adalah akibat dari laku jiwamu. Ujil, dunia ini luluh lantak disebabkan oleh keinginanmu. Kini ketahui yang tidak mudah rusak, inilah yang dikandung pengetahuan sempurna, di dalamnya akan kau jumpai yang abadi. Bentangan pengetahuan ini luas, dari lubuk bumi hingga singgasananya. Orang yang mengenal hakikat dapat memuja dengan benar. Selain yang mendapat petunjuk ilahi, sangat sedikit orang mengetahui rahasia ini. Karena itu wujil, kenali dirimu. Kenali dirimu yang sejati, ingkari setiap benda, agar nafsumu tidur terlena. Dia yang mengenal diri, nafsunya akan terkendali dan terlindung dari jalan sesat dan kebingungan. Kenal diri, tahu kelemahan diri, selalu awas terhadap tindak tanduknya. Bila kau mengenal dirimu, kau akan mengenal Tuhanmu. Orang yang mengenal Tuhan, bicara tidak akan sembarangan. Ada yang menempuh jalan panjang dan penuh kesukaran, sebelum akhirnya menemukan dirinya. Dia tak pernah membiarkan dirinya sesat di jalan kesalahan, jalan yang ditempuhnya akan benar. Wujud Tuhan itu nyata, Maha Suci, lihatlah dalam keheningan. Ia yang mengaku tahu jalan, namun sering tindakannya menyimpang. Syariat agama tidak dijalankan, kesalehan dicampakkan ke samping. Padahal orang yang mengenal Tuhan dapat mengendalikan hawa nafsu, siang dan malam penglihatannya terang, tidak disesatkan oleh khayalan. Diam dalam tafakur adalah jalan utama mengenal Tuhan, memuja tanpa selang waktu, yang mengerjakan sempurna ibadahnya,
disebabkan oleh makrifat, tubuhnya akan bersih dari noda. Pelajari kaedah pencerahan kalbu ini dari orang arif yang tahu, agar kau mencapai hakikat yang merupakan sumber hayat. Wujil, jangan memuja jika tidak menyaksikan yang dipuja, sebab sia-sia orang memuja tanpa kehadiran yang dipuja. Walau Tuhan tidak di depan kita, pandanglah adamu sebagai isyarat adanya. Inilah makna diam dalam tafakur, asal mula segala kejadian menjadi nyata. Renungkanlah pula wujil, hakikat sejati kemauan, hakikat tidak dibatasi pikiran kita. Berpikir dan menyebut suatu perkara bukan kemauan murni, sebab kemauan itu sukar dipahami, seperti halnya memuja Tuhan, ia tidak terpaut pada hal-hal yang tampak, pun tidak membuatmu membenci orang yang dihukum dan dizalimi serta orang yang berselisih paham. Orang berilmu beribadah tanpa kenal waktu, karena seluruh gerak hidupnya ialah beribadah. Diamnya, bicaranya, dan tindak tanduknya, malahan, getaran bulu roma tubuhnya dan seluruh anggota badannya digerakkan untuk beribadah, inilah kemauan murni. Wujil, kemauan itu lebih penting dari pikiran, untuk diungkapkan dalam kata dan suara sangatlah sukar. Kemauan bertindak merupakan ungkapan pikiran, niat melakukan perbuatan adalah ungkapan perbuatan, melakukan salat atau berbuat kejahatan keduanya buah dari kemauan.